lebih sehat, lebih bahagia, dan launching klinik utama Medika Antapani 2 Wellness Center. Penanggung jawab klinik utama Medika Antapani 2, Dr. Beni Arzil, SPKJ, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Girindra Wardana, SKM, MT yang sudah hadir, kemudian Bapak Dr. Aha dengan semua yang hadir di sini ikut mewujudkan Indonesia Sehat ya 2025. Dengan ini kami resmi membuka layanan Wellness Center di Klinik Utama Medika Antapani 2 untuk masyarakat Antapani dan Kota Bandung. Kami berharap kehadiran kami dapat membawa manfaat dan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam acara ini dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya hatur nuhun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medika Antapani 1 itu kan posisinya seperti mana kira condong seperti rumah sakit yang sama nih posisi Medika Antapani tapi itu memang lah mereka tidak perkara mana saja ya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nanti di talk show ini kita memahami betul ataupun mendapatkan gambaran. Dan saya lihat dari 3 orang kita di sini adalah pasti memiliki penyakit mental yang juga katanya sederhananya salah satu penyakit mental yang saya pahami adalah kalau Bapak dan Ibu sekalian mau tidur, pokok Pak, apakah kunci itu sudah dikunci atau belum? Terganggulah ke bawah tidur, itu adalah penyakit mental yang saya pahami begitu. Saya 6 bulan di Riau 11 tiap hari Kamis saya di Riau 11 30 tahun yang lalu tiap hari Kamis di Riau 11. Jadi saya saya pikir bahwa kita butuh memang informasi tentang bagaimana health kesehatan mental ini, kesehatan jiwa ini. Karena Pak Arman ternyata di Antapani ini itu ada Om Erik tuh. Oh, seminggu ini kita dapat berapa ya ODGJ? 4. Kita tidak tahu dari mana asalnya kemarin karena memang ada Om Erik yang biasanya kalau ada ODGJ sat-sat lah kita langsung berhubungan dengan Dinsos, dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit yang di Madiun, selalu ada informasi tentang itu. Jadi memang itulah pekerjaan di kecamatan dan di kelurahan Pak Arman. Jadi sadaran di dalam Pak, ini mulai sajadah sampai hari ini. Dan Antapani ini adalah kecamatan yang paling bahagia Pak. Di antara 30 kecamatan di Kota Bandung, kata Madinah kami yang pada saat itu dia melakukan seolah-olah seperti survei lah. Di antara kecamatan yang paling bahagia itu di Kota Bandung adalah kecamatan Antapani. Kecamatan yang paling tidak bahagia di mana sih Pak? Saya tidak aneh Pak, ya kecamatan Anggir kan? Padahal di Anggir itu ada kebun jeruk. ada itu. Tapi yang jelas itu Pak, jadi kecamatan Antapani itu adalah dan saya 6 tahun Pak di sini. Mahal sekali. Yang kedua, mohon izin perkenalan, nama saya Girindra, gitu ya. Tidak ada afiliasi dengan partai apapun. Kalau melihat data-datanya lagi memang original. Ayo semua warga jaga kesehatan mental. Terima kasih. Pak Punten, pantun akhiran saya. Dari Klinik Medika Antapani, silakan ke depan. Menandakan secara simbolik kerjasama antara Wellness Center Medika Antapani dan juga Forum Kecamatan Sehat Antapani. Kepada Bapak Camat dipersilakan, Bapak Dr. Andes Haji Atta Rahman dipersilakan, dan juga Bapak Girindra Wardana selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu yang ada di depan. Dan ini secara sah dan resmi
Secara simbolik, launching Wellness Center Pendidikan Antapani berkolaborasi bersama FORM Kecamatan Set, Antapani. Antapani, tepuk tangan semuanya. Kan, ada lagi mau diberikan Ibu? Mungkin kepada Dr. Hairunisa dipersilakan untuk ke depan untuk menerima tumpang dari Ibu Dr. Anaslen Permelani Apoteker selaku founder dan juga owner dari Medika Antapani. Boleh kita presentasi satu, tiga, sekali lagi, 1, 2. Kita akan bahas sedikit. Waktu saya nggak banyak, tapi saya pengen kita sama-sama lihat situasi sesungguhnya yang ada di Antapani. Boleh dibantu sebutin? Oke. Yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Apa masalahnya? Oke. Kalau ngelihat ini teh ya, ini adalah prevalensi depresi, jadi angka depresi di Indonesia. Kemungkinan sebenarnya, kemungkinan yang buruk adalah memang Jawa Barat ternyata punya resiko aja. Kita lihat. Soalnya nih bahkan 2 kalinya di Jawa Barat kita Kota Bandung. Kota Bandung ini kita harus lihat jumlah orangnya berapa. 3% di sini sama 3% di. Kalau kita lihat yang depresi lebih banyak lagi 2 kalinya. Kalau 1.200 orang di Bandung punya skizofrenia, ada 12% remaja di Bandung memiliki ide bunuh diri. Jadi kalau ada 100 anak dikumpul dalam satu sekolah, sebenarnya mungkin ada 15 orang yang sudah terpikir untuk mengakhiri hidup. Bukan karena dia kurang iman, bukan karena dia lemah, tapi mungkin kita perlu dampingi. Karena ada yang bilang, di tenaga kesehatan kita sering dengar bahwa pasien dengan depresi hanya malas dan kurang motivasi. Ini teman-teman dengan Tuhan obat, ini 2 hal yang berbeda. Kalau ditanya orang yang hipertensi tergantungan obat, enggak, ada butuh. Orang yang diabetes ketergantungan obat, enggak, ada butuh. Sama orang juga yang punya gangguan mental, bukan ketergantungan obat, dia butuh. Ketergantungan obat itu ada gangguannya lagi sendiri. Dan memang psikiater juga menangani. Jujur memang ini yang saya temukan, orang yang digolongin, diambil satu bagian otak yang dikeluarin. Kenapa? Karena memang masalah kejiwaan itu masalah otak. Orang bilang mungkin masalah hati, iya, di sini bukan sistemnya sendiri. Itu kenapa biasanya menangani adalah saraf sama jiwa, dua-duanya berdirisan. Biasanya kalau saraf yang bagiannya gerakan, rasa sakit, nyeri itu saraf punya, kalau jiwa biasanya perasaan dan perilaku. Jadi ada yang misalkan dia punya pengalaman buruk di masa kecil, pengalaman buruk di sepanjang hidupnya dia, yang membuat akhirnya dia itu memiliki sesuatu yang masalah-masalah yang tidak terkendalikan, maka dia seperti tadi yang saya bilang, itu akan mengalami kelelahan mental. Jadi secara umum ada ciri-ciri gitu. Kita bisa langsung mengurangi dampaknya seperti itu. Baik, sudah selesai. Jadi itulah yang sangat penting untuk diri kita dan untuk lingkungan terdekat kita. Ibu-ibu semuanya, saya hanya ingin BPJS kan tadi seperti Dr. Nisan sampaikan harus berjenjang ya, dari PPK 1, Paskes 1, bisa Puskesmas, bisa Klinik Pratama. Jadi Paskes 1 itu levelnya di Puskesmas dan Klinik Pratama dirujuk ke PPK 2. Nah, yang sudah menerima BPJS baru yang Klinik Utama 1 yang ada pom bensin. Di sana juga ada dokter spesialis kedokteran jiwa yang bisa pakai BPJS. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan yang bisa. Bisa melayani dengan maksimal karena tidak numpuk pasiennya ya. Insya Allah. Di sana kalau empuk untuk dokter jiwanya iya pasti malu mungkinnya. Tapi lumayan ada yang juga cuman kalau daftar dan daftarnya sekarang sudah online, itu bisa datang sesuai dengan program jadwal. Terima kasih untuk BPJS-nya jelas ya. Tapi ada satu hal yang ingin disampaikan. Tinggal kita sebenarnya arahkan aja bahwa dia sudah
diapresiasi loh. Berarti bahasanya kan sama Bu Irma didengerin, jadi boleh nih saya coba. Jadi balik lagi, kita mulai bisa dekati personal, dan itu nggak harus harus dibikin waktu setengah jam. Bulan sekali, ada 2 bulan sekali, dan saya juga selalu antar. Kalau dia mau kontrol, dia mau dari awal sampai 2 bulan ya. Jadi remaja itu terbagi 3, ada remaja awal, dan awal stigma. Dan maka psikolog itu adalah orang gila. Kalau stigma sekarang ke psikolog itu kewajiban, jadi berlebihan. Yang harusnya nggak perlu jadi perlu, wajib. Dan itu tuh fokus saya juga gen alpha ya. Udah tadi kan bahaya. Jadi saya tuh yang ibu POC itu. Karena saya generasi X. Nah, teraspek emosi, kejiwaan dan psikis. Nah, penyebabnya tadi sudah disampaikan juga ya, pernah ada trauma dari masa lalu. Next. Nah, stigma di masyarakat juga ya, mager, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, terus pusing, terus kok kayaknya kayak masuk angin ya. Itu bisa jadi adalah sebuah gejala. Nah, ternyata ada yang bisa